Bapak Ibu, saudari-saudara terkasih, mari kita tundukkan kepala. Kami boleh ada ini karena Engkau mengizinkannya. Ini bukan karena gagah perkasa hebat dan kuatnya kami. Kami sudah belajar dari ketika coronavirus melanda seluruh dunia, termasuk kami yang ada di Indonesia, di tanah Papua, di Paniai ini. Coronavirus datang. Dia tidak melihat orang kaya atau miskin. Dia tidak melihat siapa kita adanya. Ketika dia datang dan lenyaplah semua. Kalau kami boleh ada sampai saat ini hanya karena kasih dan anugerah-Mu. Terima kasih banyak Tuhan. Pada hari ini pun kami berhimpun bersama-sama mau mengucap syukur atas baiknya Tuhan. Tuhan memilih hamba-hamba-Mu yang rapuh dari tahun 2018 sampai 2023. Kedua hamba-Mu bisa melaksanakan tugas. Ini karena Engkau yang memilih mereka, Engkau yang menempatkan mereka, Engkau yang menyertai mereka, dan mereka bisa melakukan apa yang Engkau hikmatkan kepada mereka. Terima kasih Tuhan. Mengakhiri jabatan itu, kami telah memuji dan menyembah Engkau, dan kini waktunya kami akan membaca sebagian dari kebenaran firman-Mu. Bapa, berbicaralah kepada kami apa yang harus kami mengerti, apa yang harus kami sadari, dan apa yang bisa kami lakukan dalam izin hidup yang Tuhan beri. Engkau Allah kami yang hidup dan berkuasa kini dan sepanjang masa. Amin. Mari kita berdiri, kita beri penghormatan pada sabda Tuhan. Bacaan yang saya pakai untuk refleksi atau renungan pada siang hari ini, saya ambil dari Injil Yohanes 15 ayat 16. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Dan aku menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap. Supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu. Ayatnya yang berikut dari Lukas 16 ayat 10. Barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, ia setia juga dalam perkara-perkara besar. Dan barang siapa tidak benar dalam perkara-perkara kecil, ia tidak benar juga dalam perkara-perkara besar. Demikianlah sabda Tuhan. Jabatan kedua hambanya Bapak Meki Nawipa dan Bapak Oktavianus Gobai, saya yakin dan percaya mereka berdua dan juga kita semua, sampai saya juga bisa jadi pastor, saya tidak mengerti. Saya anak polisi yang nakal sekali. Tapi Tuhan bisa pakai saya menjadi pastor, lalu menjadi berkat untuk Indonesia, berkat untuk Papua. Banyak hal kita tidak pernah mengerti. Kita akan menjadi pejabat, bupati atau wakil bupati, menjadi istri dari suami ini atau menjadi suami dari istri ini. Banyak hal tidak pernah kita mengerti. Kasih tahu di kiri kanan, kau dengar. Endingnya pun kita tidak pernah mengerti kapan Tuhan akan memanggil setiap kita. Tapi yang pasti Allah punya rancangan yang terbaik untuk setiap anak,
yang telah dihadirkan Tuhan. Di dalam Yeremia 1 ayat 5 bilang begini, sebelum engkau terbentuk dalam rahim mamamu, aku sudah mengenal engkau. Kasih tahu di kiri kanan, kau lihat, bangga tidak? Kasih tahu dulu, siang begini lagi nanti kan. Yang kedua, sebelum engkau keluar dari rahim mamamu, aku telah menguduskan engkau. Siapakah aku ini, Tuhan? Jadi biji matamu. Dengan apa akan ku balas, Tuhan? Puji dan sembah. Itu yang dibuat hari ini. Bapak Meki dan Bapak Octavianus tidak pernah mengerti ke depan bahwa 5 tahun Tuhan percayakan mereka ada di tempat ini. Anda dipaniai akan kehilangan orang-orang hebat kalau 5 tahun Anda tidak melihat Tuhan memakai mereka menjadi alat. Nanti bupati berikut, wakil bupati berikut, mereka bikin begini, nanti kamu bilang, aduh waktu Meki boleh. Kamu kelainan. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini umat, kamu nyanyi kah tidak? Sia-siakan. Hidup ini ada masa waktu. Lihat kiri kanan, jangan gaya-gaya, biasa saja. Semua kita ada karena Tuhan yang memanggil kita menjadi Kapolres, Wakapolres, menjadi apapun di dalam dunia TNI. Menjadi apapun kita, Tuhan sudah gariskan, kita tinggal jalani, dan segala sesuatu indah pada waktunya. Ku berbahagia Yesus abadi kepunyaanku. Siapa mau ke surga? Siapa mau ke surga? Saya lihat macam kamu tidur deh. Siapa yang mau ke surga? Siapa yang mau ke surga? Yang ke surga angkat tangan. Bukan sekarang, maksudnya nantilah. Jangan kau gugup. Saya bukan penentunya sekarang check out, check in surga, tidak. Siapa mau ke surga? Oke, kau harus bilang, Tuhan terima kasih, rancanganmu indah dan selalu tepat. Amin. Kita lihat siapa itu Tuhan. Dia itu sang pencipta. Dia berfirman, danau Paniai jadi. Dia berfirman, gunung-gunung itu jadi. Dia berfirman, tanah Papua itu jadi. Dia berfirman, segala tumbuhan itu bertumbuh. Dia berfirman, segala ternak itu jadi. Dia bicara, semua jadi. Dia adalah Allah yang memanggil kita, memilih kita untuk sebuah misi. Amin. Siapa itu dia? Dia pemilik segala-galanya. Dia pemilik segala-galanya. Sampai danau Paniai itu ikan tidak pernah habis karena dia terus kasih. Dia sayang kita. Amin. Lalu siapa itu dia? Dia itu Alfa. Dia itu Immanuel. Dia itu Omega. Dia ada kemarin, dia ada hari ini, dan dia akan ada nanti. Amin. Amin. Saya bilang amin terus itu karena saya takut. Ini jam-jam kecil. Jangan sampai ada yang duduk lihat saya begini. Saya ingat di Hamadi atau Jayapura, orang jual ikan cakalang. Ikan dia mati tapi mata tak buka. Saya takut. Jangan sampai kamu duduk begini tapi aduh, tatapan mencurigakan. Roh dan fisik tidak connect.
Jangan sampai fisik duduk tegak, roh lagi kentayangan. Siapa itu Allah? Dia yang bagi dia tidak ada yang mustahil. Dia suruh angkatlah tilammu dan berjalanlah, orang lumpuh berjalan. Siapa itu dia? Dia yang bilang cedoklah air itu bawa ke tuan pesta. Air bisa berubah menjadi anggur yang terbaik. Padahal itu di Yahudi itu untuk cuci tangan, untuk membasuh muka, seperti saudara-saudara muslim biasa buat. Tapi air itu diubah oleh Yesus menjadi anggur yang terbaik. Bangga tidak? Bangga sekali. Oh, yang terbangga nanti kau stop di Sorong, kau tidak ke surga. Amin. Amin. Siapa itu dia? Dia itu mengasihi kita. Dia mengasihi kita tanpa ada batasnya. Coba tarik nafas. Tarik, woi. Tarik, lepas. Tarik. Bayar berapa? Bayar berapa? Itu kasih Allah, gratis adanya. Amin. Dia itu yang memanggil kita. Dia itu yang mengenal kita sebelum terbentuk, masih cairan dalam rahim mama. Dia itu yang bilang, saya menguduskan engkau, saya mengangkat engkau, dan saya taruh di posisi ini. Rancanganku bukanlah rancanganmu. 5 tahun saudaraku Bapak Meki dan Bapak Octavianus, kalian berdua hebat, kalian berdua kuat karena ada mama yang berdoa. Istri-istri kalian berdoa. Tepuk tangan untuk ibu-ibu. Kalau tidak ada mama yang berdoa, sehebat apanya laki-laki, kita berdiri di atas dasar pasir. Terima kasih mama-mama yang mendampingi bapak-bapak. 5 tahun bapak-bapak berdiri tegak. Bapak-bapak menghadapi pergumulan, punya persoalan, di rumah ada teman curhat. Lalu pasti mama akan bilang, bapak kita berdoa. Amin. Jadi suami-suami yang biasa suka marah mama-mama itu saya kasih toko. Kau dengar, Tuhan membentuk laki-laki dari tanah yang terbaik. Pastor, tapi kenapa laki-laki suka marah-marah? Pasti laki-laki terbentuk dari tanah sengketa. Coba cek itu, pasti sertifikatnya tidak beres atau pelepasan adat belum selesai. Baru dong pakai tanah itu baru bentuk dia. Jadi pelampiasannya adalah marah istri, marah anak, marah teman-teman. Ibu-ibu dapat resep dong kalau bapak marah-marah. Ingat sekarang hari ini. Kabar gembira, yang suka marah-marah laki-laki kok terbentuk dari tanah bermasalah. Ibu-ibu, saya juga laki-laki. Jadi kalau kami laki-laki suka marah-marah, hari ini kabar baik untuk bertobat. Itu Tuhan bentuk kita laki-laki dari tanah yang terbaik. Sungguh mati punya. Tuhan pilih betul, spesial. Yang hitam-hitam betul, yang putih-putih betul punya yang terbaik. Jangan buat kelainan di dalam perjalanan. Ibu-ibu itu diambil dari tulang rusuk laki-laki. Jadi ibu-ibu harus sayang bapak-bapak, itu tenaga dalam punya. Jadi sebentar pulang lihat bapak bilang, Pak, tadi pastor kasih kabar gembira, maka saya mau lihat kau dari kepala, pundak, lutut, kaki, mau bilang sama kau bapak, I love you. Kalau bapak dia bilang kau kelainan, bapak yang salah tangkap. Pastor, tapi ibu-ibu ada yang suka marah-marah. Oi, kau dengar. Perempuan dari tulang rusuk laki-laki untuk sayang laki-laki. Tapi kalau kau marah-marah, pasti kau terbentuk dari tulang rahang. Jadi rahang gak bisa rem. Tapi tukang banting-banting, tukang sepak-sepak, pasti dari tulang kaki dan tulang tangan. Hari ini bertobat. Rumah tangga kuat, suami istri baku sayang di rumah, dampaknya di kantor, dampaknya di tempat kerja. 5 tahun Bapak Meki dan Bapak Octavianus bisa hebat, bisa kuat karena ada istri yang berdiri di belakangnya. Amin. Jadi Bapak Ibu yang ada sebagai pejabat hari ini, jangan engkau merasa engkau Superman, jangan engkau merasa engkau Superwoman, kau laki-laki hebat, kau perempuan hebat. Tidak, ada orang di belakang.
Dia yang terbentuk dari tulang rusukmu ada selalu dekat engkau. Amin. Sekarang kita lihat siapa itu kita yang Tuhan panggil. Kita itu diciptakan. Kita bukan pencipta. Dalam kerapuhan kita Tuhan beri hikmat. Tuhan kasih visi. Siapa itu kita? Kita ini hanya debu yang rapuh sekali. Bisa salah, bisa keliru, bisa lupa. Jadi masyarakat yang ada di Enarotali, Kabupaten Enarotali, kalau kamu kemarin menuntut bupati dan wakil bupati harus sempurna, kamu salah, kamu keliru. Mereka juga sama dengan kalian. Mereka tidak bisa buat segala-galanya seperti Yesus. Angkatlah tilammu, berjalanlah, tidak bisa. Kalau kemarin kamu marah orang dua, hari ini kamu bertobat. Karena mereka debu yang rapuh, bejana tanah. Mereka bukan Tuhan, mereka manusia. Hanya ada dalam posisi itu, Tuhan memilih mereka. Amin. Amin. Jadi kalau sekarang dalam hatimu engkau masih marah mereka, engkau bertobat. Engkau jangan pikir mereka malaikat. Mereka tidak sempurna, sama rapuhnya dengan kita. Amin. Saya ngomong karena saya juga anak Enaro, jadi hanya tinggal di Jayapura. Tobat. Saudara-saudara, siapa itu manusia? Kita itu hidup dari nafas pinjaman. Kita tahu di kiri kanan jangan gaya-gaya. Ku tak membawa apapun juga saat ku dilahirkan mama. Ku tinggal semua bila saat itu ketika ku masuk dalam peti, rekeningku pun tinggal, motorku pun tinggal, rumah, suami, istri, pacar yang kau cinta dan tenaga dalam yang kamu biasa WA itu. Kecuali kau bikin surat wasiat. Nanti kalau saya check out, sapu istri juga kamu kasih de check out. Itu bikin pelanggaran HAM. Tidak bisa. Kita tidak bisa hidup dari nafas pinjaman. Kita hanya bisa melakukan yang Tuhan mau kita lakukan. Waktunya sudah ditentukan. Dari terbit matahari pagi-pagi sampai pada masuknya. Hanya itu saja. Terbitnya pagi, terbenamnya sore. Tidak bisa tambah lagi. Waktunya sudah ditentukan Tuhan. Dan hari ini, tanggal 23 nanti, kedua saudara saya akan selesai. Apa yang mereka tabur, mereka akan tuai. Apa yang mereka tabur, masyarakat di kabupaten ini akan tuai. Ketika bupati atau wakil bupati berikut tidak buat seperti mereka buat, nanti kamu akan bilang, dulu boleh. Itu yang namanya loading lambat. Amin. Setiap orang hadir dengan talentanya, setiap orang hadir dengan bakatnya, setiap orang Tuhan hadirkan dengan potensinya, setiap orang hadir dengan karismanya. Tuhan taruh orang karena Tuhan melengkapinya. Amin. Kita manusia itu yang kadang ada kepentingan A, B, C, D, lalu kita pakai kacamata Ruben, kita lihat dia Riben. Pas tahu kiri kanan, kodegan. Anda akan gagal kalau Anda pakai kacamata Riben. Macam sekarang Bapak Don lihat saya tuh, saya su gelap. Jadi kalau kamu pakai Riben lihat saya tambah gelap. Saya KKR di Jogja, di Duta Wacana Kristen. Ibu-ibu bilang, Romo mau minum apa? Saya bilang kopi. Siang mau minum apa? Saya bilang kopi. Sore Romo mau minum apa? Saya bilang kopi. Besok pagi lagi Romo mau minum apa? Saya bilang kopi. Romo, pagi, siang, sore semua kopi. Kenapa Romo minum kopi? Saya bilang ibu-ibu, saya ini perawatan warna kulit.
Saya minum kopi supaya saya punya kulit tetap hitam. Tapi kalau saya minum susu nanti belang-belang. Saya pulang ke Papua dong kira saya zebra. Hitam kulit, keriting rambut, aku Papua. Putih kulit, lurus rambutmu, engkau sebut sukumu. Kau jangan bilang kau Papua, kelainan. Rambut lurus, badan putih, baru kau bilang Papua. Kau sebut kau Toraja, tapi yang lahir besar di Papua. Amin. Amin. Kesejatian dirimu harus engkau pegang. Supaya apa? Kita bisa memuji dan memuliakan Tuhan dalam keberadaan kita. Tuhan tidak salah buat saya hitam. Tuhan tidak salah buat saya keriting. Tuhan tidak salah buat engkau putih dan rambut lurus. Tuhan tidak pernah salah. Tuhan tidak pernah keliru. Dia buat asli loh, asli. Amin. Pas tahu di kiri kanan, kok tidak ada tidak. Kesempatan yang Tuhan beri, Saudara Meki dan Octavianus, kesempatan ini Tuhan beri hanya sekali. Kita belajar dari kitabnya Bapak 2. Menjabat sebagai bupati 5 tahun. Tadi malam waktu saya siapkan, Tuhan bilang, John bacakan ini sama mereka. Siapa setia dalam perkara kecil akan dipercayakan pada perkara yang besar. Kedua Bapak yang saya kasihi, Anda dipersiapkan di tempat ini dalam tantangannya yang saya sudah dengar. Kantor selalu dipalang terus. Bertobat yang suka palang-palang kantor. Siapa mau kasih tahu kau lagi? Bertobat. Kalau engkau duduk sebagai bupati pun engkau tidak bisa buat segala-galanya. Saya titip pesan untuk saya punya keluarga. Orang-orang Enaro Tali Paniai, dukunglah pembangunan, mulai bicara hal yang bisa dilakukan. Tidak usah palang, palang memandaikan banyak hal menjadi susah. Terima kasih Bapak Meki, lampu 24 jam. Saya kesini itu tidak pakai solar cell lagi. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak. Buka matamu dan lihatlah apa yang sudah dibuat. Hanya 5 tahun. Bukan 10 tahun, bukan 20 tahun. Terima kasih kebun-kebun kopi di mana-mana. Terima kasih banyak. Yang terakhir yang saya dengar, bapak-bapak guru, orang-orang yang membuat peradaban guru dulu diberi penghargaan, penghormatan, dan para perintis peradaban di atas tanah ini, sampai orang tua dari uskup yang lahir di mana Madi, orang tuanya bisa datang, dia tidak mau pulang, dia masih mau cerita karena tapak tilasnya ada di sini. Terima kasih. Kamu dua sudah buat menyenangkan Allah, menyenangkan leluhur, menyenangkan Allah yang mengutus mereka. Tanpa mereka mengenal orang di Enaro Tali, orang Paniai mereka tidak kenal. Guru-guru datang ke sini dari Toraja. Terima kasih. Sampai Bapak kemarin saya dengar Bapak memberi penghargaan kepada Pak Haji yang buka kios. Karena Bapak Haji menjual pulpen, Bapak Haji menjual buku, Bapak Haji menjual seragam, anak-anak Enaro Tali bisa sekolah. Terima kasih. Saya yakin tidak dibuat di mana-mana di tanah ini. Hanya jasa para pahlawan yang dibuat, tapi Anda memberi penghargaan kepada peradaban manusia Paniai. Kalau mereka tidak datang, tidak ada Bapak Meki jadi pilot. Tidak ada saya jadi pastor seperti ini. Terima kasih. Tuhan kasih hikmat yang luar biasa. Anda palang, Anda tidak buka mata melihat hal-hal positif lain yang sudah dibuat.
Terima kasih untuk sekolah yang dibangun. Terima kasih untuk anak-anak yang dikasih keluar sekolah. Tidak usah mau satu paniai ini berubah. Kita mulai dari kecil-kecil. Kalau Bapak Meki kasih kirim semua keluar, besok KPK datang pegang dia tangan. Macam kau kasih uang saja. Malu kau. Malu, aku malu pada semut merah yang berbaris di dinding. Hari ini baru kam dengar Bapak Meki sudah buat banyak. Hei, mereka dua rapuh, mereka bukan sempurna, tapi 5 tahun mereka bisa buat. Yang terakhir ini saya datang, saya lihat jalan mulai pengerasan. Saya sudah tahu setelah pengerasan pasti aspal. Tapi ada yang palang dengan kayu balok 55, 510. Oh, kelainan. Joko ganti duduk jadi bupati. Sungguh mati. Nanti Petrus berkokok. Oh sorry, ayam. Tete ajak cucu tuh pergi pancing. Dondok pamala sembayang nih. Orang lain ke gereja, dondok pergi pancing. Dong pancing-pancing ikan tidak sentuh dompu kail. Baru Tete bilang, cucu, mungkin ikan dong agak ke dalam kah? Oh, dayung lagi ke dalam. Pancing-pancing ikan tidak sentuh dompu kail lagi. Dayung lagi ke dalam lagi. Dayung lagi ikan terasa sentuh dompu umpan. Terus cucu bilang, Tete, mungkin kita dong terasa sembayang jadi ikan dong ke gereja kan? Kita mau berdoa supaya Tuhan dia utus ikan dari gereja datang sentuh kita dompu kail itu. Siapa yang berdoa? Tete yang berdoa, tuh Tete kan orang tua. Baru Tete dicigi doa. Tuhan, kau maha kuasa, kau jadikan ikan. Kau maha kasih, kau kasih kami ikan. Nanti kalau kami dapat yang besar-besar, kami kasih engkau. Yang kecil-kecil untuk kami. Baru cucu koreda dan pengayus. Dia terusaha baru kasih dia. Oh dia, kita tipu dia dulu. Sampai selesai ikan tersentuh karena Dondo tidak doa dari tulus hatinya. Ini doa Abu Nawas. Selesai doa, Dondo kecewa jalan. So sampai darat Dondo taruh perahu, Dondo pikul gayung, Dondo jalan makin dekat. Ternyata Tete rumah tabakan. Baru cucu Tete dia angkat tangan, dia bilang, Tuhan sakas tokoe kau dengar. Masalah di laut. Biarlah di laut saja. Jangan kau bawa sampai ke darat baru kau bakar sapu rumah yang macam begini yang saya malas. Kita itu banyak dalam hidup ini terlalu cepat menilai. Coba angkat tangan kanan dulu, angkat tangan kanan semua. Yang punya tangan kanan, yang tidak punya tidak usah. Angkat tangan kanan, lipat jari. Tunjuk saya. Bilang Pastor John kau hebat. Sekarang bilang Pastor John kau jelek. Tidak apa-apa saya yang bilang Pastor John kau jelek. Tanganmu tetap begitu. Coba kau lihat berapa jari ke saya, berapa ke kau. Kau yang paling jelek baru kau nilai saya lagi. Abu Nawas kau. Bertobatlah dan balik pada Bapa. Hai saudaraku, jangan engkau tunda waktu. Kesempatan ini hanya sekali jalan. Jangan kau lola loading lambat. Kasih tahu kiri kanan bilang kawan kontra kosong. Kasih tahu dulu. Hidup kita ini hanya karena Tuhan sayang, sungguh mati nih. Dulu saya pikir coronavirus itu dia di Cina saja, ternyata coronavirus bisa beli tiket. Dia beli tiket, dia naik pesawat ke Jakarta. Saya pikir hanya stop sampai di Jakarta, ternyata dia beli tiket Batik Air terbang ke Sentani Jayapura. Saya pikir hanya di Sentani saja, padahal dia langsung pergi ke Abepura di satu tempat. Saya dengar begini, check out. Saya juga mulai waspada, Tuhan salah dikah belum? Di Paniai pun sama, perasaannya sama. Ternyata saudara, dengar baik-baik.
Ini bukan soal engkau fitness, bukan soal engkau Herbalife, bukan engkau karena senam, bukan karena engkau makan 4 sehat 5 sempurna, tapi Tuhan mau engkau melanjutkan misi Yesus yang belum selesai. Kasih tahu di kiri kanan, kasih tahu di kiri kanan. Tuhan masih mengizinkan engkau dan saya ada. Mungkin kemarin ada yang sampai sudah di ruang ICU, sudah masuk sampai hanya tunggu mau lewat atau belum, tak ciki supaya. Tapi Tuhan bilang kau masih ada hari ini. Misi Yesus belum selesai. Apa? Mengasihi, mengasihi lebih sungguh. Mengasihi, mengasihi lebih sungguh. Kepadaku, lihat kiri kanan, mengasihi, mengasihi lebih sungguh. Saya di Wamena, satu bapak dia jalan dengan baju tangan panjang, orang-orang tua dulu jadi, dengan panjang topi koboi, kacamata riben. Dia gaya jalan begini, langkah sopan sekali. Sore nih, baru kami bilang, Bapak selamat malam. Dia bilang, iya anak-anak selamat malam. Setelah dia lewat baru kami ketawa. Rupanya kita di Pania ini, kita harus merubah kacamata dari cara melihat pakai kacamata riben ke kacamata positif. Coba kau lihat. Baku lihat, lihat saya. Besok saya sudah pulang ke Jayapura. Kamu undang jadi saya buka semua dulu. Coba kau lihat dulu. Kulihat di wajahmu kemuliaan Tuhan, ku kasihi kau, kasih Tuhan. Lihat kiri kanan. Sayang, disayang, aku disayang Tuhan, aku diangkat jadi anaknya, aku disayang Tuhan. Bapak Uskup punya mama, dia bilang sama suster-suster, dia bilang saya tidak mau pulang ke Jawa, saya mau mati di sini. Bapak Uskup punya mama, dia guru di Madi. Ada guru lagi dari Jawa yang ada di Epauto. Ada lagi pendeta, anaknya yang mereka suruh datang ke sini dari kesaksian yang Anda sudah dengar. Mereka rasanya macam hari ini sudah hidup cukup sudah. Karena apa? Paniai unik. Pania itu unik. Ada 3 danau di atas gunung. Di atas gunung ada danau. Hanya ada di sini. Apa itu 3 gunung? Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Kasihnya seperti sungai, kasihnya seperti sungai, kasihnya seperti sungai di hatiku, di hatimu, kasihnya seperti sungai, kasihnya seperti sungai, kasihnya seperti sungai di hatiku. Bapak Ibu, saya punya pesan-pesan ke depan. Lihatlah apa yang sudah kedua hambanya buat di sini. Kalau ada berikut yang mau menggantikan, estafet lanjutkan. Siapa setia sudah terbukti dalam perkara yang kecil, saya yakin yang besar pun dia bisa buat. Bisa karena biasa. Amin. Bapak Meki itu pilot itu dia ada antara sorga dan bumi, di tengah-tengah.
Dari atas dia bisa lihat mana strategi, mana penghalang, mana peluang, dia bisa lihat dari atas karena dia pilot. Kita dari bawah tak bisa lihat, ada gunung-gunung, lembah-lembah yang penuh misteri, tapi pilot bisa lihat ke bawah. Amin. Pilot dan pendeta naik pesawat. Bapak pendeta, dia tanya pilot, kau sudah berapa lama jadi pilot? 15 tahun. Wih, boleh. Pasti kau sudah pengalaman dia kuasai medan. Iya, sudah. Kalau kau sudah kuasai, coba kasih mundur pesawat. Pilot bilang, aduh, yang itu tidak bisa di udara. Pilot juga tidak mau kalah akal. Ini hebatnya pilot. Bapak sudah jadi berapa lama jadi hamba Tuhan? 25 tahun. Wih, lebih dari saya. Kitab suci dari Kejadian sampai Wahyu saya sudah baca 10 kali. Wih, di luar kepala. Itu artinya kosong. Kalau Bapak sudah baca 10 kali kitab suci, 25 tahun berkarya, coba Bapak doa Bapak kami mulai dari amin. Doa mundur. Tahu di kiri kanan, jangan gaya-gaya. Tetap pilot selalu lihat dari atas. Kalau kalian ke depan lihat pilot, dia bisa lihat dari atas. Dia tahu medan Papua ini, dia tahu Paniai, dia tahu di sini ada gunung, di sini putaran angin, dia tahu semuanya. Dia akan buat. Sudah setia dalam perkara kecil di kabupaten, kasih lagi ke depan, lihat yang lebih. Paniai akan maju, hanya pilot yang bisa buat. Yang lain pasti mulai pikir bisa kok kantong bagaimana, kok kelainan. Amin. Amin. Jangan takut, matahari saya sudah bilang Tuhan kasih turun sedikit. Hidup ini tajam sekali kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini hanya sementara. Saudara-saudara saya yang dari luar Papua datang ke sini, saya tidak ngomong untuk anak-anak perintis yang lahir besar Paniai, yang baru datang dari luar ke tanah Papua karena pemekaran. Di Paniai ini sudah ada manusia Paniai. Tolong hargai mereka. Mungkin kamu yang datang dari luar pintar sekali karena kamu duluan belajar. Saya punya orang-orang tua di sini apa adanya. Hargai mereka. Mereka punya tanah ini. Hargai mereka. Mungkin kau bisa berbisnis, mungkin kau bisa jadi kontraktor, mungkin kau bisa jadi apa. Tapi jangan lupa orang-orang tua saya yang jalan dengan kaki telanjang. Jangan lagi jual-jual miras baru bikin adik-adik saya tambah jelek. Tidak boleh. Saya lihat ada yang iPhone. Di mana iPhone? Orang jual di kios. Jangan kau jual. Apa yang kau cari di dunia ini, semua tidak akan dibawa. Sama-sama bekerja membangun Paniai ini. Kami di Papua masih sederhana. Jangan manfaatkan kesederhanaan kami. Nanti Tuhan akan tanya engkau, apa yang sudah engkau buat untuk saudaraku yang paling hina. Saya titip pesan untuk saudara-saudara saya yang datang dari luar. Kami Papua tidak marah. Kami tidak benci sama siapapun, tapi hargai kami seperti kami hargai kalian.
Ini untuk seluruh Papua. Jangan datang dengan rakusnya, pikir seperti di Paniai tidak ada orang. Tidak boleh. Di sini sudah ada orang, di sana Komopa, di sana Obano, di sini Bibida, di sini Padawo, semua itu ada orangnya. Datang dengan ilmumu, bantu mereka untuk menjadi manusia di atas tanahnya. Saya menyesal kalau kalian jual miras. Adik-adik saya itu pasti akan beli dan mabuk. Kami hamba-hamba Tuhan pusing. Kami berkhotbah tapi Anda jual. Tolong bantu kami. Bapak polisi dan tentara pasti pusing juga. Tolong kita kerjasama, kita kolaborasi. Kami di gereja akan kasih tahu. Tapi Anda di toko, di pasar-pasar jangan jual. Apalagi kalau ada itu orang yang mesti jaga keamanan tapi jual, itu juga paling bodoh. Tidak boleh. Kabupaten ini tidak maju bukan karena bupati dan wakil bupati atau ASN, tapi kita semua. Amin. Amin. Sudah, itu pesan saya terakhir, saya mau berdoa. Siapa bertelinga, hendaklah mendengar. Allah Bapa yang Maha Rahim, terima kasih banyak. Engkau mengutus hamba-Mu setelah hamba berkampanye di Jakarta. Hamba memberitahukan untuk kami saling mengasihi satu dengan yang lain. Hamba diundang oleh kedua hamba-Mu, Bapak Bupati dan Wakil Bupati. Orang-orang khusus yang Engkau percayakan. Mereka telah memakai semua kemampuan mereka untuk membangun kabupaten ini. Karena kami ada dalam kurun waktu 2018-2023. Mereka telah menabur, mereka telah bekerja sejauh yang mereka bisa buat. Selebihnya urusan Tuhan dan umat-Mu. Terima kasih Tuhan, hamba berdoa untuk kedua hamba-Mu. Siapa setia dalam perkara kecil, siapa yang sudah buktikan dalam pekerjaan-pekerjaan kecil, Tuhan dongkrak mereka untuk step yang berikut lagi. Kami masih memerlukan mereka untuk kemajuan Papua ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau memberkati semua hamba-hamba-Mu yang bekerja untuk membangun negeri ini. Tidak ada orang hebat, tidak ada orang kaya. Kami bersaudara satu dengan yang lain. Apapun agamamu, engkau Katolik, Protestan, Islam, Hindu, Buddha, atau engkau yang tidak beragama ada di atas tanah ini. Kami ada kesempatan untuk bekerja yang baik, menabur yang baik dengan cinta yang besar. Terima kasih Tuhan. Siapa menabur, dia menuai. Sempurnakan firman ini dalam hati dan pikiran kami. Engkau Allah yang hidup kini dan sepanjang masa. Amin.